Oke, selamat datang di channel saya dan hari ini kita akan membahas tips-tips G2 untuk dapat LOE dari kampus di luar negeri. Untuk dicatat, video kali ini adalah berkaitan bagi kalian yang ingin kuliah S3. Karena kalau kuliah S1 dan S2 ada beberapa perbedaan, terutama ketika dalam hal menghubungi supervisor. Maka tips kali ini berkaitan dengan mereka-mereka yang ingin kuliah S3. Akan tetapi kalau kalian ingin kuliah S1 atau S2 di luar negeri, ini juga video yang bermanfaat. Pantas kalian simak dan menjadi bekal ya kalau suatu saat nanti melanjutkan ke jenjang S3 atau jenjang doktoral. Sebagian besar dari apa yang akan saya sampaikan ini adalah berasal dari pengalaman, apa yang pernah saya lakukan, tips-tips apa saja yang sudah saya pernah coba, apa yang berhasil, apa yang gagal, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan akan saya tuangkan di sini. Semoga semuanya bisa disampaikan dengan lancar dan kalian yang mendengarkan bisa memahami dan bisa dipraktekkan untuk kemanfaatan dan bisa dipraktekkan untuk kemanfaatan atau kebutuhan kalian sendiri ketika akan kuliah S3. Mari kita mulai. Ya, pertama LOA. Apa itu LOA atau LOA? Di video sebelumnya pernah saya tunjukkan apa itu LOA secara fisik, bentuknya seperti apa yang ada di dalam LOA. Saya akan ulas sebentar. Jadi LOA atau Letter of Acceptance adalah bukti atau surat pernyataan dari kampus di luar negeri yang kita tuju bahwa kita diterima di kampus tersebut. Jadi pernyataan menerima ya, pernyataan bahwa kita diterima, atau kalau dari Inggris atau dari University of Birmingham di mana saya kuliah itu tulisannya adalah offer ya. Offer letter. Jadi penawaran. Bukan penawaran yang menjadi penawaran. Kalau penawaran berarti ya penawaran ya, bisa disebut penawaran karena kita bisa menolak atau menerimanya. Jadi letter of acceptance ini menunjukkan bahwa kita diterima, tetapi tidak pasti setelah kita dapat LOE harus kuliah di situ. Ya, ada pernyataan lebih lanjut bahwa kita menerima LOE itu. Ya. Jadi si kampus sudah confidence dengan kita bahwa kita pantas untuk kuliah di tempatnya, tetapi apakah kita akan kuliah itu kembali lagi ke kita accept atau tidak. Dan pada berbagai kasus satu mahasiswa bisa mendapatkan offer letter lebih dari satu atau bahkan 2, 3, 4 offer letter tergantung kemana saja dia apply. Jadi itu LOE menunjukkan bahwa kita diterima atau ditawari tempat di suatu kampus. Oke, dari segi singkatan letter of acceptance, ada juga yang menyebutnya offer letter, atau mungkin ada sebutan-sebutan yang lain. Kalau di dalamnya berisi bahwa kita diterima, bisa kuliah di tempat tersebut, maka itu adalah LOE. Kemudian proses keluarnya seperti apa? Jadi pertama, untuk mahasiswa S3, yang terpenting sebenarnya adalah calon mahasiswa tersebut menghubungi calon supervisor. Siapa calon supervisor atau advisor? Adalah orang yang nanti akan membimbing penelitian kita. Karena sebagian besar S3 itu research based. Jadi orang-orang yang sudah senior, sudah berpengalaman dalam penelitian, kemudian dia mau membimbing mahasiswa-mahasiswa S3 menjadi mahasiswa mereka untuk disupervisi sampai selesai, sampai mendapat gelar S3 atau dianugerahi gelar PhD atau doktor. Jadi ini supervisor.
mungkin di Indonesia atau di jenjang S1, S2 adalah pembimbing akademik. Nah, supervisor di S3 sama seperti pembimbing akademik dengan perbedaan bahwa supervisor lebih intens dalam membimbing kita membuat penelitian atau menyelesaikan proyek yang kita ajukan. Itu adalah supervisor. Nah, itu menghubungi calon supervisor. Kemudian supervisor setuju dengan apa yang kita tawarkan, mau atau bersedia membimbing kita dalam proyeknya. Dalam beberapa kasus, kita menawarkan diri untuk menjadi asisten dalam proyek yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh si supervisor. Jadi ada keadaan seperti itu. Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan mengenai hal itu. Jadi pada umumnya kita sendiri yang punya project dan kemudian mengajukan ke profesor atau supervisor bersedia atau tidak membimbing project kita. Setelah setuju, kita masuk ke tahap 3, yaitu mahasiswa melakukan registrasi atau apply ke kampus yang bersangkutan. Nah, caranya registrasi ini biasanya adalah melampirkan rekomendasi dari supervisor, bisa berupa surat atau sekedar mencantumkan nama calon supervisor. Ini tahap ketiga. Kalau pengalaman saya, supervisornya sudah menyetujui untuk membimbing saya tinggal apply, registrasi, dan mencantumkan 2 calon supervisor yang telah setuju membimbing project saya. Kemudian yang keempat adalah ketika sudah registrasi berhasil dan LOA nanti akan terbit, yang menandakan bahwa kita diterima atau ditawari tempat di kampus tujuan. Oke ya. Sebelum masuk ke tips-tipsnya, ada jenis LOA terlebih dahulu. Ada jenisnya ya, ada 2 ya, unconditional dan conditional. Unconditional itu tanpa syarat. Jadi kita diberikan LOA tanpa syarat apapun. Syarat yang dimaksud adalah misalkan TOEFL atau IELTS kita belum memenuhi. Jadi kadang kita diterima di sebuah perguruan tinggi di luar negeri, tapi IELTS kita belum memenuhi, tak masalah. Kita masih diberi waktu sampai registrasi secara fisik atau sampai waktu tertentu bahwa pada saat itu sampai deadline yang ditentukan kita sudah memenuhi IELTS atau TOEFL score yang diinginkan. Jadi bisa saja itu syaratnya, atau syarat yang lain misalkan melampirkan transkrip dan ijazah S1 dan S2, itu bisa juga. Oke, melampirkan secara fisik atau memenuhi TOEFL score atau IELTS score yang diinginkan. Pada kasus saya dapat unconditional LOA dulu. Kondisinya atau syaratnya harus dipenuhi adalah IELTS atau TOEFL waktu itu, dan mengirimkan ijazah dan transkrip S1 dan S2. Untuk IELTS saya agak tertunda mengambil IELTS karena apa? Karena pandemi ya. Karena pandemi sempat tertunda dan akhirnya mengambil opsi lain yang bisa dilakukan secara online. Dan sekarang pun sepertinya masih ada TOEFL atau IELTS online ya. Nanti bisa dicek sendiri di website. Jadi tidak harus datang ke tempat ujian IELTS atau TOEFL, tapi secara online. Dan kemudian untuk pengiriman transkrip dan ijazah S1 dan S2 saya dibantu oleh agen pendidikan. Jadi agen pendidikan itulah yang kemudian memvalidasi ijazah dan transkrip saya di Indonesia di sini, terus kemudian agen tersebutlah yang mengirimkan scan-nya ke University of Birmingham. Pada kondisi lain, ketika tidak pandemi, saya kira hal itu harus dilakukan secara fisik, ya harus datang langsung pada saat kita tiba di sana. Tapi ketika pandemi atau pada kondisi tertentu kita bisa memanfaatkan jasa agen pendidikan. Kemudian unconditional ya. Unconditional itu tanpa syarat. Kalau conditional dengan syarat atau ada syarat tertentu yang harus dipenuhi.
Ya, mungkin tadi saya salah sebut bahwa unconditional itu tanpa syarat, conditional dengan syarat. Unconditional tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, conditional ada syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, jadi inti dari mendapatkan LOE adalah satu, menghubungi calon supervisor dengan baik dan menjelaskan bidang penelitian dengan baik. Jadi garis besarnya seperti itu. Kita lanjut ke hal yang lebih teknis dan lebih aplikatif. Yang pertama dan utama pasti bahasa Inggris yang baik dan benar. Ini syarat mutlak, tidak bisa ditawar. Oke. Kalau kalian belum memiliki kepercayaan diri dalam menulis surat ke supervisor dengan bahasa Inggris yang baik dan benar, di internet banyak yang contoh-contoh yang tersedia, template-templatenya banyak, bisa dipelajari, bisa dicontoh, atau bisa dijadikan inspirasi ya untuk menulis surat permohonan menjadi supervisor. Oke, ini syarat mutlak, simple tapi tidak mudah. Tapi bukan berarti mustahil. Bahasa Inggris yang baik dan benar. Yang kedua, ini juga simple tapi kadang tidak dipahami oleh yang baru mencoba menghubungi supervisor di luar negeri. Ini juga pernah terjadi kepada saya. Jadi lebih mengutamakan sophisticatednya ya, sofistikasi dari proposal kita. Padahal yang paling penting dan terpenting adalah kejelasan, clarity dari proposal kita, clarity dari project proposal kita. Saya pernah mengirimkan mengirimkan email dan kemudian mendapatkan balasan yang kurang lebih menyebutkan bahwa si profesor ini tidak paham dengan apa yang saya ajukan.